Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari beberapa ataupun kisi-kisi tentang PAS Biologi kelas 10 MIPA SMA Negeri 34 Jakarta yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 22 November selama 10 hari. Kita lihat sama-sama kisi-kisinya. Soal yang kami buat di tim MGMP Biologi adalah soal-soal dari bab pertama sampai bab protista. Jadi mulai dari ruang lingkup biologi sampai protista akan dipertanyakan di penilaian akhir semester kali ini. Sebentar Ibu share. Kisi-kisi PAS Biologi kelas 10 MIPA. Yang pertama, tentang ciri-ciri biologi sebagai ilmu. Ciri-ciri biologi sebagai ilmu itu yang pertama memiliki objek. Jadi objeknya harus jelas. Kemudian punya langkah-langkah atau metode. Yang ketiga bersifat sistematis atau jelas dia. Yang keempat, hasil dari penelitian biologi biasanya bersifat universal, dapat digunakan secara umum. Kemudian ada objektif. Objektif ini tidak memandang orangnya siapa, dari suku apa, dia harus jelas berdasarkan langkah-langkah tadi. Kemudian ada analitis, ini sifatnya mempertimbangkan, memutuskan, namun berdasarkan analisis atau pemikiran-pemikiran dari langkah-langkah metode yang jelas tadi. Kemudian ada verifikatif, ini dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Kemudian soal nomor 2, pemanfaatan ilmu biologi di bidang bioteknologi modern pertanian. Jadi nanti kamu baca dulu soalnya dengan baik, kira-kira dari permasalahan biologi di bidang bioteknologi pertanian, kira-kira hal apa yang terjadi di situ? Soal nomor 3, saat kamu melakukan praktikum, kamu akan mendapati simbol-simbol bahan kimia yang ditempel stiker pada bahan-bahan atau zat kimia. Di antaranya ada bahan-bahan yang mudah meledak, seperti ini. Bahan-bahan yang mudah terbakar, ini juga sama, mudah terbakar. Ada juga bahan-bahan yang merusak lingkungan atau merusak daerah pantai atau laut. Nah, hal-hal ini nantinya akan ditanyakan jika bahan kimia itu mengandung zat tertentu, maka simbolnya seperti apa? Kemudian soal nomor 4, nanti ada beberapa informasi di dalamnya ataupun permasalahan. Kamu harus tahu bagaimana cara menentukan rumusan masalah pada penelitian. Soal nomor 5,
Sikap-sikap ilmiah seorang peneliti diantaranya ada mampu membedakan fakta dan opini, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumen, mengembangkan keingintahuan, peduli terhadap lingkungan. Jadi ini yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Soal nomor 6, cabang-cabang biologi yang sesuai dengan permasalahannya. Nomor 7, membedakan data kualitatif dan kuantitatif. Kalau data kualitatif ini sifatnya berdasarkan mutu atau kualitas dan tidak dalam bentuk jumlah atau angka. Sementara data kuantitatif adalah data dalam bentuk jumlah, angka, atau ada satuannya dalam bentuk kilogram, dalam bentuk meter, atau buah, dan lain sebagainya. Nomor 8, 9, dan 10 ini tentang keanekaragaman gen dan jenis. Kalau contoh-contoh keanekaragaman gen itu ada pada padi, pada mangga, dan jagung. Sementara keanekaragaman jenis itu keanekaragaman dalam satu suku. Bisa jadi suku terong-terongan, suku padi-padian, suku palem-paleman, kucing-kucingan, suku getah-getahan, dan lain-lain. Itu ya. Itu ada 3 nomor. Nomor 11 dan 12 ini tentang fauna yang ada di wilayah peralihan. Ingat aja, Ana baru ke mall. Anoa, babi rusa, komodo, maleo. Nomor 13, pelestarian ex situ dan in situ. Ex itu artinya pelestarian yang dikeluarkan dari habitat asli, sementara in situ adalah pelestarian yang berada di habitat aslinya. Soal nomor 14, bagaimana cara menuliskan bahasa Latin biologi yang benar? 15, melestarikan tanaman tertentu dengan benar. 16, nanti disajikan kunci dikotom atau beberapa pernyataan tertentu dari suatu tanaman. Kamu disuruh untuk mengurutkan identifikasi tanaman sesuai kunci dikotomi. Itu rumusnya, tinggal lihat saja kira-kira tanaman itu yang nomor berapa saja yang benar, dimulai dari nomor 1A atau 1B, sampai nomor seterusnya, sampai selesai. Soal berikutnya, nanti disajikan ada 2 gambar tumbuhan tertentu. Kamu harus tahu takson yang terkecil atau yang terdekat pada 2 tumbuhan itu. Apakah itu dari segi spesies, dari segi famili, kelas, genus, atau ordo. Jadi dilihat 2 tanaman itu di mana letak persamaannya, di takson yang mana. Soal nomor 18, kamu pelajari persamaan sifat pada takson. Semakin ke bawah, jumlah anggota takson semakin banyak. Sementara kalau semakin ke atas, semakin ke kingdom, maka perbedaan takson semakin sedikit.
atau perbedaannya semakin ke kindong, semakin banyak tuh tadi, maaf, perbedaannya. Ya. Nomor 19. Disajikan ciri-ciri atau sifat virus, kamu menentukan sifat virus yang benar. Soal ke-20, ada gambar siklus dari reproduksi virus. Kamu tahu nama tahapan dari yang ditanya. Soal ke-21, disajikan gambar struktur bakteriofage atau virus. Kamu mengetahui nama struktur bagian virusnya yang ditanya. Nomor 22, virus-virus yang menyerang hewan dan tumbuhan apa-apa saja. 23, apa saja sih ciri-ciri virus yang dikatakan benda mati? Nomor 24, menentukan jenis vaksin yang sesuai berdasarkan fungsinya. Nomor 25, gejala-gejalanya diberitahu, sementara kita menentukan apa nama penyakitnya. Nomor 26, ini masuk ke bakteri. Apa itu prokaryotik? Mudah kan? Nomor 27, disajikan gambar-gambar dari bakteri, kamu menentukan pasangannya. Apakah itu, jadi disajikan gambar bakteri, berikutnya disajikan nama-nama spesies bakteri, kamu menyesuaikan atau menjodohkan bentuk bakterinya dan nama spesiesnya. 28, ini tentang reproduksi bakteri. 29, menyebutkan bakteri-bakteri yang menguntungkan bagi manusia. 30, bakteri yang menguntungkan pada bidang pertanian. 31, bakteri yang merugikan pada spesies bakteri tertentu. 32, tentang bakteri fotoautotrof. Silahkan baca dan cari literatur tentang bakteri yang bisa memasak makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. 33, ciri-ciri dari protista. 34, nanti disajikan ciri-ciri protista. Kamu silahkan baca tentang rhizopoda. 35, disajikan ciri-ciri makhluk hidup tertentu. Kamu menentukan ciri yang sesuai dengan gambar. 36, nanti ada tabel protozoa. Kamu mengetahui pengelompokannya dengan benar berdasarkan alat geraknya. 37, kamu menjodohkan spesies protista disesuaikan dengan manfaatnya. 38, kamu baca tentang foraminifera dan rhizopoda. 39, alga yang menyebabkan kejadian tertentu di laut. Dan 40, kamu baca tentang protista mirip tumbuhan, protista mirip jamur yang merugikan bagi manusia. Ini menyangkut tentang spesies-spesies pada protista mirip jamur. Demikian seluruh
kisi-kisi dari 40 nomor pada PAS 2021. Semoga kalian bisa menjawabnya dengan benar, sehat selalu, dan tetap semangat. Terima kasih. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.